Saudara Presiden Joko Widodo juga telah mengucapkan tahniah kepada Encik Prabowo selepas keputusan tidak rasmi menunjukkan Menteri Pertahanan itu menang pilihan raya Presiden semalam. Sejauh manakah faktor Jokowi menyumbang kepada kemenangan besar Prabowo Gibran? Zamil pelawat dari Institut ISIS Yusof Ishak, Dr. DC Simanjuntak menjelaskan dalam analisis berita malam ini. Pelbagai tinjauan pendapat sebelum ini menunjukkan pasangan Prabowo Gibran mendahului calon-calon lain. Maka itu, kemenangan mereka dalam keputusan tidak rasmi bukanlah satu kejutan. Namun, apakah faktor utama yang membolehkan pasangan ini meraih undi sehingga hampir 60%? Zamil pelawat Institut ISIS Yusof Ishak Dr. Dizi Simanjuntak menjelaskan pengaruh Presiden Joko Widodo terhadap pengundi. Faktor bahwa masyarakat melihat preferensi Jokowi terhadap pasangan Prabowo Gibran ini menjadi faktor penentu atau decisive factor bagi para pemilih untuk menentukan pilihan politiknya. Jokowi sendiri sebenarnya adalah presiden yang memiliki popularitas yang sangat tinggi dan popularitas dia pun sangat stabil selama beberapa tahun ini. Jadi kita bisa berspekulasi bahwa sebagian besar orang yang memilih Prabowo Gibran sebenarnya mereka memilih Jokowi gitu ya, atau menginginkan pemerintahan yang seperti pemerintahan Jokowi. Dr. Dizi juga berpendapat bahawa gabungan penyokong Encik Prabowo dan juga Encik Gibran yang masing-masing mempunyai penyokong kukuh juga menyumbang kepada kemenangan besar pasangan ini. Sementara itu, strategi kempen Prabowo Gibran juga jauh lebih disukai generasi muda yang membentuk sekitar separuh daripada jumlah pengundi. Pemilih muda pun ya, pemilih pemula pada tahun ini jumlahnya itu banyak sekali. Jadi ada sekitar 52%, jadi sangat besar. Mereka ini mungkin melihat Gibran sebagai sosok pemimpin muda dan mereka ingin Gibran memimpin. Dan juga kemudian ada faktor penting di sini, faktor ideologis ya, bahwa anak-anak muda ini tidak mengalami momen reformasi 1998. Artinya misalnya narasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia atau narasi mengenai bahaya otoritarianisme gitu ya, yang dianggap melekat pada salah satu calon, itu mungkin tidak terlalu berpengaruh untuk anak-anak muda ini. Selain itu, Dr. Dizi juga berpendapat ramai yang memilih Encik Prabowo sebagai calon presiden mengutamakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengalaman yang beliau ada. Ditanya sama ada Encik Prabowo akan berdepan dengan cabaran besar di Parlimen, memandangkan data hitung cepat pilihan raya Dewan Perwakilan menunjukkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP yang disokong calon presiden Ganjar Pranowo mendahului dengan 19% undi. Ini jawapan Dr. Dizi. Kita tahu bahwa politik Indonesia itu sebenarnya cenderung pragmatis ya, jadi dia tidak ideologis. Dengan demikian posisi oposisi atau posisi pemerintahan itu tidaklah ideologis juga. Lain dengan misalnya di Amerika Serikat atau negara-negara Eropa. Jadi di Indonesia itu partai bisa bergabung dalam koalisi pemerintahan atau menjadi bagian oposisi itu sesuai dengan dinamika politik saja. Maka itu Dr. Dizi berpendapat konfigurasi pemerintah dan pembangkang masih belum pasti. Keputusan rasmi pilihan raya Indonesia dijangka diumumkan pada bulan depan.